Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Gesya Nasra selaku perwakilan dari kelompok ini. Di sini saya bersama anggota kelompok saya akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kami tentang perencanaan sumber daya manusia pada PT Oven Co. Sebelum memulai presentasinya, saya mempersilakan anggota kelompok saya untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Nama saya Dinda Cantika Putri. Penyampaian penjelasan dari isi terkait perencanaan sumber daya manusia pada PT Oven Co. pada bagian bab 1 dan 2 akan dibacakan oleh saya sendiri, Talita Gesya Nasra. Bab 3 akan dibaca oleh Adinda Cantika Putri, dan bab 4 akan dibaca oleh Ririn Aryani. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Industri roti merupakan sektor bisnis yang terus berkembang dan memiliki peluang yang menjanjikan. Dengan perkembangan gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk, konsumsi roti sebagai makanan cepat saji dan praktis telah meningkat pesat. Peluang usaha penjualan roti tidak hanya terbatas pada roti tawar, tetapi juga mencakup aneka roti dengan varian beragam seperti coklat, keju, stroberi, kacang, dan lainnya, yang menarik perhatian konsumen modern. Manajemen sumber daya manusia adalah bagian dari manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian tenaga kerja untuk mewujudkan tujuan perusahaan kepuasan karyawan dan masyarakat. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu ada apa yang dimaksud dengan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya ada apa fungsi kedua dokumen tersebut dalam manajemen SDM. Dan yang terakhir ada bagaimana analisis penerapan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan di PT Oven Co. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuannya terdiri dari yang pertama ada menjelaskan pengertian dan fungsi deskripsi serta spesifikasi pekerjaan. Yang kedua menganalisis dokumen tersebut di PT Oven Co. Dan yang ketiga ada menyajikan contoh dokumen deskripsi dan spesifikasi pekerjaan pada setiap jabatan. Untuk manfaat, penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa manajemen tentang pentingnya analisis jabatan dalam organisasi dan menjadi referensi praktis bagi perusahaan yang ingin memperbaiki sistem pengolahan SDM. Selanjutnya ada bab 2 landasan teori. Di sini ada pengertian deskripsi pekerjaan. Menurut Hasibun tahun 2005, deskripsi pekerjaan atau job description adalah informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab kondisi pekerjaan tertentu dalam organisasi. Deskripsi pekerjaan memberikan ketegasan dan standar tugas yang harus dicapai serta menjadi dasar penetapan spesifikasi dan evaluasi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan yang baik membantu pegawai meningkatkan kinerja karena memiliki arah tugas pokok dan fungsi, sedangkan deskripsi yang kurang jelas menyebabkan kebingungan dalam menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada pengertian spesifikasi pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan adalah persyaratan kerja yang harus dipatuhi karyawan, mencakup standar, pendidikan, dan pengalaman yang membantu mencapai produktivitas dan kinerja. Tujuan dan fungsi dokumen yaitu yang pertama ada memudahkan proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang kedua yaitu menjadi acuan dalam evaluasi dan penilaian kerja. Yang ketiga yaitu menentukan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Dan yang keempat meningkatkan efektivitas koordinasi antar bagian. Komponen utama dokumen untuk bagian deskripsi pekerjaan ada nama jabatan, tujuan jabatan, tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hubungan, serta kondisi kerja. Dan untuk spesifikasi pekerjaan ada pendidikan minimal, pengalaman kerja, keterampilan teknis, keterampilan interpersonal, dan sifat atau kepribadian. Berikutnya di bab 3 yaitu pembahasan tentang gambaran umum PT Oven Co. PT Oven Co. didirikan tahun 2015 di Tangerang yang bergerak di bidang roti dan kue modern dengan visi menjadi produsen roti berkualitas tinggi namun tetap terjangkau, serta memiliki sekitar 50 karyawan di 5 departemen utama.
Struktur organisasi PT Oven Co. terdiri dari Direktur Utama, Kepala Produksi, Supervisor Produksi, Staf Quality Control, Staf Pemasaran, Staf Keuangan, Staf HRD, dan Administrasi. Berikutnya yaitu analisis spesifikasi pekerjaan. Untuk Direktur Utama, minimal pendidikan S2 atau S1 Manajemen atau Bisnis, yang berpengalaman kurang lebih 5 tahun di posisi manajerial, memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan analisis bisnis yang kuat. Selanjutnya, kepala produksi. Minimal pendidikan S1 Teknologi Pangan atau Manajemen Produksi dengan pengalaman 3-5 tahun di industri makanan, tegas dan mampu memimpin tim. Selanjutnya, supervisor produksi, minimal pendidikan D3 atau S1 Teknologi Pangan dengan pengalaman minimal 2 tahun, disiplin, komunikatif, dan teliti. Berikutnya itu staf produksi dengan minimal pendidikan SMA atau SMK Tata Boga dengan pengalaman minimal 1 tahun, jujur, ulet, disiplin, dan mampu bekerja dalam tim. Berikutnya Staff Quality Control atau QC dengan minimal pendidikan D3 atau S1 Teknologi Pangan atau Kimia dengan pengalaman minimal 1 tahun, teliti, analitis, dan jujur. Berikutnya staf keuangan dengan minimal pendidikan S1 Manajemen Pemasaran atau Komunikasi dengan pengalaman 1-2 tahun, kreatif, komunikatif, dan berorientasi pada hasil. Staf keuangan dengan minimal pendidikan D3 atau S1 Akuntansi atau Keuangan dengan pengalaman minimal 1 tahun, teliti, jujur, dan mampu bekerja mandiri. Yang terakhir ada staf HRD dan administrasi dengan minimal pendidikan D3 atau S1 Manajemen SDM atau Administrasi Perkantoran dengan pengalaman 1 tahun, serta komunikatif, terorganisir, dan menjaga kerahasiaan data. Selanjutnya yaitu analisis deskripsi pekerjaan. Direktur utama bertanggung jawab menetapkan arah dan kebijakan perusahaan, mengawasi departemen, serta mengambil keputusan strategis, bekerja di kantor, dan menghadiri rapat internal maupun eksternal. Kepala produksi mengatur dan mengawasi produksi, kualitas jadwal kerja, serta koordinasi dengan gudang dan QC atau quality control. Bekerja di kantor dan pabrik dengan jam kerja penuh dan kemungkinan lembur. Berikutnya, supervisor produksi mengawasi produksi harian, memastikan standar resep dan kebersihan, membimbing staf, serta menjaga efisiensi. Bekerja di pabrik dengan suhu panas dan aktivitas fisik yang sedang. Berikutnya, staf produksi roti, menyiapkan bahan, mengoperasikan mesin, menjaga kebersihan, dan membantu pengemasan. Bekerja di pabrik dengan sistem shift dan lingkungan panas. Selanjutnya yaitu staf QC atau Quality Control, memeriksa kualitas barang dan produk, membuat laporan uji, serta memastikan standar terpenuhi. Bekerja di laboratorium dan ruang produksi. Staf pemasaran melakukan promosi, mengembangkan strategi, menjaga hubungan pelanggan, dan menganalisis penjualan. Bekerja di kantor dan lapangan. Selanjutnya, staf keuangan mengelola transaksi dan laporan keuangan, melakukan rekonsiliasi bank, serta membantu audit. Bekerja di kantor dengan jam kerja reguler. Yang terakhir ada staf HRD dan administrasi, mengurus rekrutmen, absensi, pengkajian, pelatihan, dan administrasi SDM. Bekerja di kantor pusat dengan jam kerja yang reguler. Selanjutnya, ada analisis manfaat bagi perusahaan. Dokumen deskripsi dan spesifikasi pekerjaan di PT Oven Co. bermanfaat untuk efisiensi rekrutmen, menjelaskan peran, evaluasi kinerja objektif, serta pengembangan SDM. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, deskripsi dan spesifikasi pekerjaan di PT Oven Co. membantu efisiensi kerja, meningkatkan kualitas produksi, serta mendukung rekrutmen, penilaian kinerja, dan pengembangan karir untuk mencapai visi perusahaan. Saran. Bagi perusahaan PT Oven Co. perlu memperbarui analisis jabatan secara berkala, melibatkan kepala departemen, dan memberi pelatihan supervisor
agar penerapan lebih optimal. Bagi pembaca, diharapkan memahami dan menerapkan konsep analisis jabatan secara praktis, bersikap kritis terhadap penerapannya, serta memanfaatkan magang atau penelitian untuk belajar langsung. Demikian presentasi dari kami terkait perencanaan sumber daya manusia pada PT Ovan Co. Mohon maaf bila terdapat perkataan dari kami yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.